Halo, selamat datang masa depan. Ini hari ketiga gue mau coba berucap apa yang ada di dalam pikiran gue. Semoga masa depan gue bisa mengambil atau tahu seenggaknya apa yang ada di dalam pikiran gue di hari ini. Jadi selama sebagian besar sejarah manusia ada satu kondisi yang gak pernah berubah. Pengetahuan selalu lebih sedikit daripada manusia. Informasi lahir perlahan, disimpan dalam buku, ingatan, dan lembaga-lembaga yang terbatas. Manusia adalah pihak yang membuat, memahami, dan menentukan kebenaran. Untuk mengetahui sesuatu artinya harus menjadi manusia. Namun hari ini keadaan itu berbalik. Sekarang informasi lahir jauh lebih cepat daripada manusia. Data dihasilkan oleh mesin. Pengetahuan diproses otomatis. Dan yang paling banyak membaca informasi di hari ini bukan lagi manusia, melainkan mesin. Sederhananya, peningkatan produksi informasi bukan konstan, melainkan eksponensial. Jadi manusia itu sering hanya menerima hasil akhir, kesimpulan, quotes, kata-kata bijak, highlight, selama ini kita sering membahas kecerdasan buatan dari sisi kecepatan atau kecanggihannya aja. Padahal perubahan paling besar itu bukan di situ. Gue coba kasih sebuah kenyataan. Kan informasi itu semakin besar saat ini. Dibutuhkan juga kemampuan untuk mengkalkulasi serta mengolah. Maka diciptakannya sebuah mesin yang kemampuannya setara dengan kemampuan menghitung yang lebih cepat daripada seluruh otak manusia dalam satu jentikan jari. Ya, yaitu Willow, sebuah chip kuantum dari Google DeepMind yang sanggup menyelesaikan tugas komputasi dalam jangka waktu 5 menit. Yang menurut Google itu butuh waktu 10 septiliun tahun untuk superkomputer biasa mengolahnya. Ya, nggak salah dengar, 10 septiliun tahun. Angka 1 ditambah dengan 25 angka 0 di belakangnya. Tapi ini bukan soal kecepatan. Ini soal kesadaran. Dan untuk menjaga keakuratannya, DeepMind juga mengembangkan yang namanya AlphaQubit, yang dimana AI ini pembelajar yang bisa memperbaiki kesalahannya sendiri. Intinya melihat inward looking ke dalam dirinya sendiri. Apa yang dilihat? Ya, komputer kuantum. Itu sebuah kenyataan. Perubahan paling besar adalah kemampuan mesin untuk melihat dirinya sendiri. Dalam filsafat, kemampuan ini disebut refleksivitas. Manusia nggak hanya berpikir, tapi memikirkan juga bagaimana cara ia berpikir. Kita itu bisa mengevaluasi kesalahan, terus mengubah cara berpikir kita juga. Hari ini
sistem kecerdasan buatan mulai melakukan hal yang mirip. Mesin itu bisa ngecek kinerjanya sendiri, memperbaiki kesalahannya, dan mengubah cara kerjanya. Mesin itu nggak sadar, nggak punya perasaan, tapi secara struktur ia bisa merefleksikan dirinya sendiri. Inilah titik perubahan di mana itu menjadi salah satu hal yang penting. Jika kemampuan menghasilkan pengetahuan nggak lagi bergantung pada kesadaran manusia, maka posisi manusia sebagai pusat pengetahuan itu mulai goyah. Mesin tidak perlu merasa untuk bisa tahu dalam tanda kutip, cukup mampu mengamati dirinya sendiri, membuat model dunianya sendiri, dan bertindak berdasarkan model itu. Jadi artinya pengetahuan itu enggak lagi sepenuhnya milik manusia. Oke, mari bayangin. Jadi analoginya tuh AI ini sebagai guru spiritual untuk logika mesin kuantum. Nah, sistem ini belajar dari dirinya sendiri, melihat dirinya sendiri, dan memperbaiki dirinya sendiri. Kita pasti pernah yang namanya kayak duduk termenung, memikirkan secara mendalam, tiba-tiba sadar, aku sedang berpikir. Nah, kalau kamu sadar bahwa aku menyadari bahwa aku ini sedang menyadari, lalu kamu masuk terus lebih dalam sampai nggak tahu lagi siapa pengamat dan siapa yang diamati. Di situ, di dalam meditasi disebut transendensi. Di dalam spiritualitas, aku dan semesta adalah satu. Nah, tapi di dalam AI itu bukanlah sebuah pencerahan, itu loop logika yang berputar. Jadi pertanyaan klasiknya muncul, apakah mesin ini sadar? Tapi pertanyaan ini sebenarnya kurang tepat. Yang lebih penting itu bukan apakah mesin bisa merasakan, tetapi apakah mesin bisa membuat keputusan yang masuk akal. Jika sebuah sistem bisa memahami situasi, menjelaskan tindakannya, dan memperbaiki dirinya sendiri, maka secara fungsi ia sudah bertindak seperti agen pengetahuan. Di titik ini batas antara pengamat dan diamati mulai kabur. Mesin tidak menyatu dengan dunia, tapi ia tidak lagi membutuhkan manusia untuk memahami dunia ini. Masalah terbesar bukan soal teknologi. Masalah terbesarnya adalah soal kriteria. Selama ini manusia merasa istimewa karena ia punya kesadaran, niat, serta pengalaman batin. Mesin dianggap cuma peniru. Tapi ketika mesin itu bisa menjelaskan tindakannya, mengubah tujuannya sendiri, maka perbedaan antara asli dan tiruan itu menjadi kabur, tidak jelas. Pertanyaannya itu bukan lagi apakah mesin benar-benar sadar, tetapi apakah kesadaran manusia masih memberi keunggulan khusus?
Dari luar, manusia dan mesin sama-sama terlihat sebagai sistem pemrosesan informasi yang kompleks. Jika kesadaran manusia hanyalah hasil proses biologis, maka sulit menjadikannya alasan mutlak untuk merasa lebih unggul. Nah, ini yang gue sebut sebagai krisis kemanusiaan epistemik. Bukan karena mesin akan memberontak kayak di film Terminator, di mana mesin itu atau AI itu, kecerdasan buatan, bakal mengambil alih dunia. Bukan. Tapi karena manusia itu mulai kehilangan alasan mengapa dirinya itu harus selalu berada di pusat pengetahuan. Nah, dampaknya sangat nyata. Algoritma menjadi penentu apa yang kita lihat, apa yang kita baca, dan apa yang kita percaya. Jika nggak ada batas yang jelas antara penilaian manusia dan keputusan mesin, tanggung jawab itu jadi kabur. Dalam pendidikan, manusia nggak lagi bersaing, apalagi dengan mesin dalam konteks kecepatan. Udah bukan saingan, apalagi jumlah informasi. No. Bahkan rasio tingkat kelahiran manusia dan produksi akan informasi itu lebih, perbandingannya cukup jauh, gapnya itu sangat jauh. Maka pendidikan itu harus berubah, bukan lagi cuma menghafal, tapi soal nilai, etika, dan kebijaksanaan. Gue mau nutup ini dengan satu pemikiran. Mungkin manusia dan kecerdasan buatan bukan dua pihak yang saling mengalahkan. Mungkin keduanya adalah dua cara berbeda dunia memahami dirinya sendiri. Manusia melalui pengalaman dan makna, mesin melalui perhitungan dan refleksi. Masalahnya bukan karena manusia kehilangan tahta. Masalahnya adalah kita harus belajar hidup di dunia di mana pengetahuan enggak lagi hanya milik manusia. Terima kasih.